Pengertian sholat. Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah syarak berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat tertentu. Kemudian sholat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kesimpulannya bahwa sholat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Syarat-syarat wajib dan sah salat. Syarat-syarat wajib salat. Berikut syarat-syarat wajib salat, yaitu 1. Beragama Islam. Maka orang kafir tidak punya kewajiban untuk melaksanakan salat. Tapi jika orang tersebut murtad atau keluar dari Islam, maka ia wajib melaksanakan salat dan mengqadha salatnya jika tidak salat di waktu murtad. Hal ini diwajibkan apabila orang yang murtad tersebut kembali masuk Islam. 2. Sudah baligh. Ada perbedaan antara balighnya perempuan dan laki-laki. Perempuan baligh yaitu perempuan yang sudah keluar darah haid ketika berumur 15 tahun. Laki-laki baligh yaitu laki-laki yang sudah pernah ihtilam, batas balighnya sampai berumur 15 tahun. 3. Berakal sehat. Maka orang gila atau orang yang tidak berakal sehat tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat. 4. Melihat dan mendengar dengan sempurna. 5. Terjaga, tidak dalam tidur dan gila. Syarat-syarat sahnya salat. 1. Mengetahui masuknya waktu salat. Berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka tidak sah salat yang dikerjakan sebelum masuknya waktu ataupun setelah keluarnya waktu kecuali ada halangan. 2. Suci dari hadas besar dan kecil. Berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Ketiga, kesucian baju, badan, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Dalil yang disyaratkannya kesucian baju dalam firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Ada yang keempat, menutup aurat. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nabi SAW juga bersabda yang artinya, Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid atau baligh kecuali dengan mengenakan penutup kepala atau jilbab. 5. Menghadap ke kiblat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 150 yang artinya, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. 4. Waktu yang diharamkan untuk sholat. Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatul Sajah menjelaskan ada 5 waktu tersebut. 1. Ketika terbitnya matahari. Waktu haram sholat yang pertama ini dimulai sejak mulai terbitnya matahari sampai dengan meninggi sekira ukuran 1 tombak. 2. Ketika waktu istiwa sampai dengan tergelincirnya matahari selain pada hari Jumat. Waktu istiwa adalah waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Pada saat matahari berada pada posisi ini, diharamkan untuk melakukan sholat. 3. Ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai dengan tenggelam. Yang keempat, setelah melakukan sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Yang kelima, setelah melakukan sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Catatan,